Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ikhwani fillah. Dari pembagian jin tadi, yang keempat jin tadi yaitu jin peliharaan yang dikenal dengan jin khodam. Yang kedua ialah jin nasab. Yang keempat ialah jin kiriman. Yang pertama ialah jin peliharaan atau dikenal dengan jin khodam. Yang kedua ialah jin nasab. Yang ketiga ialah jin kiriman. Yang keempat ialah jin yang lain atau jin yang bukan jin peliharaan, jin nasab dan jin kiriman. Nah, kita akan membahas tentang karakteristik mereka dan pembagiannya secara umum. Jin peliharaan ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ialah jin yang diperoleh dengan cara berguru. Berarti orang yang bersangkutan berguru kepada seseorang, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu seperti puasa 40 hari, puasa tidak makan, puasa tidak ngomong ya. Ada yang sampai tidak ngomong selama 2 tahun. Saya menemukan orang yang tidak ngomong selama 2 tahun sehingga dia mempunyai keanehan-keanehan pada dirinya ya. Kemudian puasa mutih ya, kemudian tidak tidur selama sekian tahun, tapa dan sebagainya. Itu adalah ritual-ritual yang digunakan pada saat mereka menginginkan jin peliharaan itu mengabdi kepada dirinya. Nah, setelah mereka sudah ketika dirinya sudah mengadakan ritual tertentu, kemudian dia mendapatkan ijazah dari gurunya, maka jin ini akan menghampiri dia. Karena ini karena ritual seperti ini adalah bentuk kesepakatan antara dia dengan bangsa jin. Nah, ada yang tipe yang kedua yaitu diperoleh dari paranormal atau dari dukun atau dari penyihir. Kalau yang pertama ialah diperoleh dengan cara berguru dia kepada seseorang. Nah, yang kedua diperoleh dengan mereka itu meminta kepada paranormal. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari serangan jin lain. Biasanya kalau seseorang itu dia ketakutan, takut diserang oleh orang yang zalim, takut diserang oleh jin, takut diserang oleh sihir, maka dia akan meminta kepada paranormal, kepada para penyihir untuk apa? Untuk dijaga dirinya dari mara bahaya. Maka si penyihir ini akan mengirimkan penjaganya dari bangsa jin untuk menjaga dirinya, bisa menjaga rumahnya, bisa menjaga badannya, bisa menjaga keluarganya dan sebagainya. Nah, jadi yang tipe yang pertama tadi, jin peliharaan yang diperoleh dengan cara berguru. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan mereka mempunyai jin tersebut, tujuannya adalah untuk sebagai pendamping atau pelindung. Jadi tujuan jin tersebut dipanggil dengan tujuan untuk mendampingi dia atau untuk melindungi dia. Nah, itu memang macam-macam. Dan keahlian jin tersebut itu macam-macam. Ada yang bisa berantem, ada yang bisa menjaga rumahnya, ada yang bisa macam-macam ya. Kalau yang jin yang mempunyai keahlian untuk berantem, biasanya dipakai orang-orang yang mempunyai ilmu silat, ilmu bela diri. Itu suka digunakan untuk pendamping ya, pemacan dan sebagainya. Nah, tipe yang pertama ini biasanya bisa dikontrol. Jin semacam ini bisa dikontrol. Dikontrol, bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan, bahkan bisa dipanggil ya. Kenapa bisa dikontrol? Karena mereka memang berguru. Jadi mengetahui tentang teknik cara memanggilnya, cara melihatnya, berkomunikasi dan sebagainya. Nah, itu adalah jin-jin peliharaan yang didapatkan dengan cara berguru. Nah, oleh karenanya ketika dia dapat dikontrol, maka jin semacam ini mesti diurus. Biasanya mesti diurus, suka diberi makan dengan cara apa? Pemberian makannya bisa dengan cara membuat sesajen, bisa dengan menggunakan membaca amalan-amalan tertentu, wirid-wirid tertentu dan sebagainya. Nah, itu adalah jin peliharaan. Jin peliharaan semacam ini itu bisa dari kalangan jin muslim juga ya, dan juga bisa di kalangan jin kafir. Kalau jin muslim memang tidak begitu menyakiti manusia dibandingkan dengan jin kafir. Terkadang memang kalau jinnya itu jin muslim, pendampingnya itu jin muslim, terkadang bisa digunakan untuk sebagai pengingat
pengingat sholat, pengingat ngaji, ada yang seperti itu. Tapi tetap berbahaya ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu jin yang diperoleh dari paranormal dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebagai pelindung ya. Kemudian pemikat, seorang istri ingin dicintai suaminya datang ke dukun kemudian dikirimkan jin pemikat dan sebagainya. Itu juga sama. Tergantung tujuan orang yang bersangkutan, datanya untuk apa ya. Nah, kalau jin yang semacam ini tidak bisa dikontrol. Karena dia hanya sebatas menyuruh kepada dukun atau meminta bantuan kepada dukun, dukun akan mengirimkan jin tertentu untuk menunaikan apa-apa yang dia inginkan, ya. Nah, itu adalah jin peliharaan. Ini dikenal dengan jin khaddam kalau dia diperoleh dengan berguru. Kalau dia hanya meminta bantu kepada dukun, itu jin peliharaan dukun sebenarnya, jin peliharaan dukun, cuman dukun menyuruh kepada dirinya, kepada jin tersebut untuk membantu orang tersebut.